kira-kira Kamila kok bisa lolos sama nanyain juga sama Kak Peter. Beasiswa apa sih yang beasiswa yang di Taiwan itu, pengen tahu juga biar dapat beasiswa juga, biar yang di Malaysia mau di cancel aja gitu. Terima kasih. Oke. Karena full biaya pribadi. Ya. Oke, gitu aja. Thank you. Oke, yo, thank you. Hati-hati di jalan ya. Thank you, Kak. Yo. Oke, mungkin Kak Mila dulu apa yang jawab nih mungkin. Habis itu Kak Peter. Nah, Pak keterima ya. Nah, itu juga masih menjadi rahasia ilahi sampai sekarang saya juga nggak tahu. Kenapa kok bisa keterima gitu. Jadi memang banyak lika-liku kita beberapa teman juga berapa kali nyoba baru keterima, ada yang belum keterima juga sampai sekarang gitu. Ada yang sama juga kayak Kak Yori tadi, nggak keterima akhirnya submit ke kampus yang lain gitu. Nah, alhamdulillah kemarin tuh sekali aja tuh keterima gitu. Sebenarnya saya juga nggak cuman ngikutin aja sih prosesnya. Misalnya disuruh bikin proposal, ya udah bikin proposal. Disuruh tes ini ya udah ikut. Mungkin kemarin sempat ngobrol sama dosen yang tadi ya S2, sempat ngobrol sama dosen-dosen yang dulu gitu. Walaupun nggak secara spesifik kayak memberikan proposal, Pak, saya mau masuk kuliah gini-gini, Bapak mau nggak jadi promotor saya. Nah, ada juga yang kayak gitu, tapi kemarin tuh saya enggak gitu. Benar-benar yang keterima ya gitu, kayak yang kaget juga sebenarnya gitu. Jadi pertama itu memang modal nekat sih sebenarnya, jujur. Pas begitu masuk, wah gila, teman-teman gue keren-keren semua. Ada yang mantan dekan, ada yang mantan kaprodi, gila keren-keren. Ada yang publikasinya udah ini. Gue apa gitu. Tapi ya itu kita sama-sama belajar bareng, akhirnya berproses bareng, ya alhamdulillah survive gitu. Sebenarnya kalau ditanya gimana bisa tips dan triknya sih, mungkin kita perlu cari tahu gitu. ITB lagi fokus ke riset apa sih kali ini gitu. Khususnya FSRD ya, kalau saya. Kemarin itu kita lagi gali tentang kenusantaraan. Semua riset-riset yang angkat kenusantaraan itu mostly dicari gitu. Mostly akan lebih dilihat gitu. Dia kenusantaraan tapi tentang ruang. Dia kenusantaraan tapi tentang produk, tapi tentang gitu. Jadi ada dosen-dosen itu lagi ke arah mana sih risetnya gitu. Mungkin itu sih kali gitu. Itu Kak Mila udah majuin apa ya, kayak tadi mungkin tes berapa kali itu, Kak Mila sekali tes langsung masuk apa berulang? Sekali langsung. Sekali. Oke. Jauh banget ya. Mungkin minum ini. Orang hijau minum terangin enggak ya? Malah iklan ya. Iya. Berarti tadi ya harus tahu kayak topik-topik yang terkini, mungkin yang oke untuk dimasukkan dan sebagainya gitu ya. Tesnya sih apa aja sih sebenarnya Kak Mila? Kalau boleh tahu? Kalau waktu dulu saya itu standar ya, TPA, TOEFL, terus mengajukan proposal riset yang kita akan riset itu apa, itu diawali dengan studi awal tentang masalahnya, tentang objek kajian studinya, dan dirangkum jadi satu proposal. Kemudian begitu udah submit, syarat-syaratnya submit, kita diundang untuk namanya tes presentasi. Presentasi. Kayak presentasi, mempresentasikan research kita bakal kayak gini, publikasinya udah ini. Kemudian nanti kita diwawancara gitu. Wawancara sama beberapa dosen, profesor itu gitu. Dan kemudian
baru mereka akan diskusi lagi. Ini oke, ini enggak, ini oke. Ada skornya. Itu proposalnya berapa Laban, Kak Mila? Pasti banyak mau tahu kan pertanyaan. Berapa lama nih ya? Lupa. 10, 20 enggak? Lupa, enggak. Kayaknya 20-an, apa berapa belasan? 20-an halaman ya? Ya, sekitar. Belasan sampai 20 ya? Yang jelas itu masih berarti kayak hipotesis gitu ya? Ya, hipotesis awal. Dari awal latar belakang masalah, permasalahannya apa, kira-kira bakal ngeriset apa, kajiannya kemana, fokus permasalahannya apa, teori-teori yang akan diangkat apa, terus resumnya apa. Kira-kira nanti saya akan menjalankan ini di perkuliahan ini. Gitu. Oke, berarti ya cukup capek juga ya. Nah, bikin proposal dulunya udah dibikin dari pas S2 gitu, enggak ya? Wah, benar. Dari S2 enggak ya? Benar-benar baru risetnya. Benar-benar baru. Udah, mungkin itu aja. Oke, mungkin langsung ke jawaban Kak Peter tadi tentang pertanyaannya, tawaran di Taiwan yang menarik itu apa? Sebenarnya Taiwan itu buka banyak banget kesempatan beasiswa. Jadi beasiswa dari pemerintah sendiri itu ada 3 tipe. Satunya MOVA, MOE, satunya lagi ada Elite yang punya saya ini. Nah, mereka beda-beda jenis dan treatment-nya. Gitu. Jadi selain dari beasiswa pemerintah di sini, kampus pun nyediain beasiswa juga. Gitu. Jadi kampus di tempat saya Asia University ini juga ngasih beasiswa, cuma nggak segede pemerintah di sini ngasih beasiswa. Gitu. Jadi kalau nggak, saran saya ketika mau daftar kuliah di Taiwan itu daftar beasiswa kampus sembari daftar beasiswa pemerintah. Jadi kalau beasiswa pemerintah nggak ada, dapat beasiswa kampus, kuliahnya tetap gratis, tetap dapat stipend per bulan, cuma nggak gede. Stipendnya mungkin kalau beasiswa kampus paling gede 10.000 NTD kali 500 berapa ya? 5 jutaan ya? Ya, sekitar 5 jutaan. Ya, sekitar 5 jutaan gitu sebulan. Gitu. Itu cukup untuk 1 orang. Tapi kalau bawa istri, bawa anak kayak saya, waduh, mesti kerja part-time. Gitu. Nah, kerja part-time di sini gajinya gede kok. Di sini gajinya gede. Jadi 1 jam itu sekitar 80.000 1 jamnya. 1 jamnya sekitar 80.000. Kita mahasiswa boleh kerja 20 jam. Sekali makan jajan berapa? 25.000. Oh, ya masuk akal. Berarti masih bisa buat sekali makan. Sisa-sisa berarti. Fasilitas kesehatan di sini bagus banget. Ya. Jadi kalau kita setelah 6 bulan tinggal di sini, kita mau periksa, kayak istri saya ngelahirin itu sebenarnya kenanya sekitar 45.000 NTD kali 5, sekitar banyak ya. Itu saya bayar cuma 2 juta karena pakai asuransi di sini. Gitu. Nah, jadi di sini oke banget, Pak. Cuman kurangnya sering gempa gitu aja. Jadi gempa 5 skala Richter goyang-goyang itu biasa. Oh iya toh? Iya. Tiap hari? Enggak. Iya, nggak setiap hari. Gitu. Aku di sini 1,5 semester ya, udah 2 kali gempa. Udah 2 kali gempa. Jadi biasa. Terus untuk ke masalah tadi ya, kita harus cari ke kampusnya dulu, daftar dulu ke kampus, cek jurusannya ada nggak jurusan yang sesuai sama kita. Gitu. Di sini bisa lintas jurusan sih, tapi lebih bagus jurusan yang sama. Terus cek dosennya dulu. Pemilihan dosennya ini banyak yang bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu. Bisa nggak jadi advisor kita, jadi supervisor kita. Nah, kalau udah dapat, kita sudah email profesornya dibalas sama dia gitu. Biasanya dia nggak ngasih feedback apapun kalau kita kirim proposal ke dia. Dia cuma ngecek judulnya, abstraknya, habis itu ya udah kamu daftar ke sini dulu aja, nanti kita lanjutin nanti gitu. Ketika kita udah diterima di sana. Nah, ketika kita proposal udah seperti itu, kita kirimkan emailnya itu ke pendaftaran kampus. Diterima pendaftaran kampusnya, terus otomatis di situ pasti diterima dan dikasih beasiswa kalau profesor itu sudah terima atau merespon penelitian kita. Nah, setelah daftar kampus, kita sembari daftar beasiswa nih. Kampusnya keluar LOE, LOE-nya kirim ke Teto di Jakarta waktu itu saya ngirim. Di Jakarta. Nah, ketika mungkin ya ini saya cuman prediksi aja. Mungkin kalau udah ada LOE yang ngasih beasiswa itu lebih mantep gitu. Saya terangkan tadi. Karena orang ini pasti sekolah karena udah diterima gitu. Kenapa saya harus ngasih beasiswa ke orang yang baru daftar kuliah? Jadi LOE ini penting banget. Diterima dulu, cari profesornya dulu, cari kampusnya dulu. Terus syarat-syaratnya apa aja?
ya biasa, syaratnya berkas tetap CV, proposal riset tadi, terus portofolio kita kalau kita desain, terus bahasa Inggris. Nah, kenapa saya pilih Taiwan? Karena bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus amat, 500 aja itu, GoPay aja cukup gitu. Kalau di luar negeri lain, ya TOEFL, kalau ITP ya 55 kalau nggak salah, atau 6 ya, saya lupa. Nah, selalu pakai TOEFL, bisa masuk. Terus, pokoknya semua itu dikemas, dirapiin, dibikin yang terbaik, versi terbaik kamu gitu. Karena kita nggak ngerti saingan kita itu siapa gitu. Saingan yang dapat beasiswa itu siapa gitu. Saya juga nggak ngerti saingan saya siapa. Pokoknya saya kasih aja yang terbaik. Semua proyek-proyek desain yang pernah saya kerjain, saya masukin semua, saya list, saya jadiin CV, terus cara email profesornya saya perbaiki bahasanya, terus saya kirimkan semua gitu. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau sampelnya, saya kasih deh tipsnya. Misalnya saya share, ini tuh email proposal pertama tuh begini loh, langkah awalnya. Terus waktu diterima, selanjutnya begini loh, ininya, kontaknya dan sebagainya. Step by step-nya, nggak saya kirim nanti, baik kontak pribadi aja ya. DM Instagram. Saya share, nggak pelit-pelit apa. Nanti mungkin bisa follow Instagramnya Kak Peter melalui IG-nya Semarang. Nah, itu nanti ada kontaknya, tag-nya Pak Peter, Instagramnya siapa. Mungkin nanti Kak Mila tuh Instagramnya juga ada siapa. Pokoknya di follow Instagram @idea_semarang, idea_smg. Nah, itu nanti bisa langsung tanya detail ya Kak Peter ya, langsung mah didampingin Kak Peter langsung, step by step ya, dikasih format template ya sampai detail semuanya. Aman lah. Kak Peter kalau ke Taiwan tuh proposalnya tadi pertanyaan sama kayak Bunga, berapa halaman? Proposalnya halaman nggak jadi jaminan di sini, yang penting novelty ada. Ya, novelty-nya ya novelty setara S3 tadi gitu. Artinya 10 halaman. Nggak sampai, aku cuma nggak nyampe, malah sederhana ya, kalau di sana sih harusnya lebih sederhana mungkin ya. Profesor tuh kalau baca proposal kita, dia ngerti output-nya ini bisa dipakai nggak, ada kontribusinya nggak, ada temuan baru nggak, terus bisa dinikmati seluruh dunia nggak gitu. Walaupun case-nya tuh case kecil ya, walaupun penemuannya tuh penemuan secumil aja, tapi kalau itu baru dan itu teori baru atau penemuan baru, itu masuk ke S3. Itu syarat untuk studi doktor. Sebenarnya itu aja. Kalau Kak Peter tadi kan, kalau Kamila itu kan skripsi ya, lebih ke itu ya. Kalau Kak Peter nih berarti lebih ke produk. Maksudnya ada hasil baru bentuknya juga atau enggak? Atau teori gitu? Enggak. Sebenarnya produk tadi luarannya, luarannya. Dan itu produk tadi nggak dikerjakan sendiri, tapi risetnya tadi sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ketika produk tadi keluar tentu berasal dari riset tadi, karena kita harus berdiri paling depan tadi di kasus yang kita hadapi tadi. Kita harus ngerti of the art-nya sampai di positioning paling depannya. Terus dia butuh apa? Nah, itu nanti kita akan punya sendiri jalannya, kemana arahnya, bercabangnya kemana. Nah, itulah yang kita jadiin untuk penelitian kita. Kalau mau hasilnya produk boleh, hasilnya kajian atau hasilnya sekedar kayak apa ya, kayak desain prinsipal atau kayak hukum-hukum desain baru, boleh aja, nggak masalah. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang udah resen. Tadi mungkin udah ada yang tanya ya, katanya si Muhammad Refra Jaya tadi katanya udah nanya di atas gitu, dari tim yang di layar udah komentar katanya. Mungkin bisa videonya diaktifkan duluan sama di unmute mungkin. Muhammad Refra Jaya. Halo. Oh ya, oke. Mungkin Kak Muhammad bisa langsung sampaikan aja pertanyaan tadi. Nah, ini ya. Kamu. Nih kebetulan di sini banyak kakak-kakak saya nih, Kak Adi, Kak Tuni, sama Kak Eka. Ya, saya selalu selalu senang gitu kalau lihat teman-teman yang pernah ketemu saya ya di Jakarta ya kayaknya ya. Oh iya. Pernah sebulan, oh ya, oke. Pernah. Ingat, Kak. Saya juga jadi ingat. Oke. Langsung aja. Oke. Saya sendiri interior, saya selalu senang kalau lihat teman-teman yang sekolahnya banyak gitu, S-nya banyak. Nah, pertanyaan saya, ini bentar. Kak Mila Joko ini saya mengingatkan teman saya di desain produk, namanya Miko Jalu.
Oh Jadi iya, kalau bener. ya kan, kalau Bener. selintas tuh Miko Jalu gitu loh. Mira Joko. Oke. Pak Miko, iya, iya. Ya kan? Produk Itanas ya, Pak? Iya, iya. Ya, di Tenas. Oke. Hmm. Jadi pertanyaan saya buat Kamila sama Kak Peter nih. Nanti hasil risetnya yang satu nih. Pertama, hasil risetnya itu saya berharap bisa diaplikasikan buat teman-teman para praktisi. Karena sejauh ini kami di praktisi kekurangan hasil riset untuk diaplikasikan, terutama masalah material. Karena lagi-lagi kita selalu dapat teknologi itu hasil riset luar gitu, dalam bentuk produk. Padahal saya percaya hasil-hasil riset lokal pun hebat-hebat. Nah itu gimana ya? Jalurnya kemana bahwa hasil riset ini jangan jadi numpuk di rak perpustakaan saja, tapi harus betul-betul diaplikasikan, dipakai oleh teman-teman kita, para desainer. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, untungnya apa gitu, S2, S3. Nah, tanpa disadari sebetulnya para lulusan S2, S3 itu memberikan vitamin bagi daerah-daerah untuk membuka perguruan tinggi. Karena apa? Untuk membuka satu fakultas S1, syaratnya itu harus punya S2 6. Ini persyaratan baru. Kalau nggak salah 5 tahun terakhir. Kalau dulu-dulu kan enggak. Untuk jadi dosen, S1 juga bisa nanti disekolahin S2 oleh perguruan tingginya. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu, ketika mau membuka program S1, harus punya dosen tetap S2 6. Itu di mana carinya? Jadi banyak sekali teman-teman saya di daerah, ada yang bahkan di Jakarta, terus dari Andalas, dari Makassar ngomongin saya. Mas, punya teman-teman S2? Saya bilang punya, tapi mereka udah jadi dosen. Nah, saya kira dengan tidak langsung, nih Kak Mila dan Kak Peter dan yang lain-lain yang sekolah, sebetulnya ini lagi membuat mengembangkan, merangsang daerah-daerah untuk membuka perguruan tinggi setingkat S1 atau S2. Kalau S2 harus punya S3 kan? Jadi harus selevel di atasnya. Dulu kan nggak begitu. Ya, saya kira itu. Jadi yang kedua itu komentar sebetulnya. Pertanyaannya yang pertama itu. Ya. Terima kasih. Silahkan Kak. Oke, mungkin saya nyebutnya jadi kakak nih. Gak apa, ini masih kakak-kakak semua. Kak Reva. Waduh. Oke, bentar nanti aku agak roaming pertanyaannya. Soalnya dosen S3-nya Kak Mila itu adik kelas saya malah banyak. Oh iya? Ya, kecuali Pak Prabu, itu dosen saya. Pak Doni kan? Iya, Pak Doni itu dosen saya, Pak Agus Sahari dosen saya, Profesor Imam Bukhari dosen. Kalau yang lainnya itu adik kelas. Oh gitu, Pak Andar juga ya Pak? Pak Andar. Oh, iya. Nah, mungkin Silakan. Kak Mila sama Kak Peter mungkin ada pemikiran atau tanggapan tentang pertanyaannya. Mengenai hasil riset itu loh. Hasil Mengenai riset itu gimana supaya bisa dipakai apa teman-teman desainer. Supaya berarti hasil risetnya nanti kalau udah dipublikasi ya Kak Reva mungkin kayak gitu ya. Iya. Itu mungkin bisa digunain tuh gimana caranya gitu kayak atau publikasinya lewat mana mungkin lebih tepat pertanyaannya ke situ atau ya. Jadi ada dua, bisa hasil risetnya dipublikasikan atau risetnya itu ditingkatkan jadi sebuah produk misalnya. Supaya lebih mudah dikenal oleh masyarakat ya. Betul. Okay. Jadi nggak cuma jadi pajangan di rak perpustakaan saja gitu. Di rak perpustakaan atau mungkin cuman ya antar pengguna edukasi juga yang lainnya gitu ya kayak betul, mahasiswa atau mungkin Kak Mila ada terobosan mungkin Kak Peter nih harusnya yang media ya. Ini bisa jadi bariset kayaknya banyak sih. Sebenarnya kalau dari saya pribadi yang paling penting sebenarnya lulusan S3 itu dia bisa
ketika udah lulus dia bisa eksis itu kalau dia bisa berkontribusi dan hadir di industri atau masyarakat. Tentunya kehadirannya pakai karyanya, begitu. Nah, harapan saya ketika saya pulang nanti banyak dukungan dan banyak fasilitas yang memfasilitasi itu. Gitu. Karena di sini tentu fasilitasnya berbeda dengan di Indonesia, jujur saja. Saya nggak ngerti di kampus lain karena belum kuliah di sana, tapi kalau di sini misalnya saya butuh untuk beli perangkat untuk Arduino, besoknya datang, kita ajukan saja, kita butuh ini, besoknya datang gitu. Nah saya nggak ngerti ketika nanti di Indonesia selalu S3 melakukan riset didukung nggak gitu, dengan lab yang sesuai nggak gitu. Nah kalaupun tidak didukung, kita sudah dibekali oleh kemampuan intelektual dan kemampuan beradaptasi di unknown areas tadi. Jadi karena kita sudah belajar di level S3, tentu perjalanan intelektualnya berbeda. Nah, maka kita bisa menghadapi halangan itu juga. Seketerbatasnya kita, seharusnya masih bisa berkontribusi. Harapan saya seperti itu, Pak. Kak Reva. Mungkin Kak Nila lebih pengalaman daripada aku yang bukan debu ini ya. Oke. Kalau di kita sih Kak, sungkan. Kak ya, Kak Reva. Iya, jadi memang challenge-nya untuk para peneliti yang jalur kajian itu biasanya memang kayak gitu ya. Teori-teori mereka kemudian mungkin terlalu dewa, jadi susah turun gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu boleh diantisipasi ke belakangan ini. Meskipun kita di jalur kajian, tapi apa implementasinya langsung ke karya gitu. Misalnya mungkin nggak cuman karya, mungkin itu bisa merupakan sebuah metode atau sebuah desain guideline atau jadi gini. Nah, Pak Andar bagus dan satu lagi dari interior itu Pak Prastyo Aditama, mungkin Kak Reva tahu juga ya. Nah, dua-duanya itu orangnya yang taktek gitu ya, taktikal gitu. Dan langsung, ini apa? Ini buat ini, jadi buat apa? Buat apa? Nah, kita tuh udah, dari awal tuh udah diskusi gitu. Tolong ini, riset ini bisa jadi bagus kalau dia nggak cuman hanya teori. Gimana kita bisa bikin ini balik lagi dari masyarakat yang kita teliti, kita bawa ke institusi, ke akademik, kita analisis, kita jadikan riset-riset, kita publikasi, dan hasilnya itu kita bisa balikin lagi ke mereka, gitu. Khususnya ke masyarakat pembatik itu tadi. Nah, mungkin kalau di riset saya, itu saya sih punya harapan, cita-citanya bakal bikin suatu sistem kerja atau suatu inovasi di bidang tools fasilitas untuk membatik secara tradisional gitu. Mungkin ini butuh riset-riset lanjutan, itu udah pasti ya, secara ergonomi, secara interior dan secara ruang. Tapi awalnya dari saya selalu yakin bahwa disertasi ini bukan akhir, tapi dia justru awal dari riset-riset yang akan membuahkan banyak gitu. Jadi membuahkan banyak, timbul macam-macam riset yang bisa justru kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu gitu. Contohnya itu apa ya? Tadinya sih mulai kalau nggak terbatas sama waktu, itu kita di-challenge untuk bikin suatu sistem gawangan dan link-click yang tetap mempreserve, menyanting secara tradisional. Jadi, nggak menghilangkan esensi dari pekerjaan tradisional dan kemudian menggantinya dengan teknologi seperti robot atau apa, tapi justru preserve prosesnya gitu. Bisa nggak kamu bikin orang nyanting dengan malam panas, dengan canting bukan listrik,
tapi dia betah gitu. Nah kayak gitu-gitu. Iya ya, kepikiran. Gimana kalau gawangannya kita bikin sistem gimana? Kalau gimana kita bikin workstation-nya sistem modular atau apa? Nah gitu loh. Jadi udah mulai ke arah ke bawah lagi gitu, ke implementasi lagi. Mungkin bisa ya Pak. Nah kayak gitu-gitu tuh yang seru sebenarnya di riset. Gitu sih Kak Reva. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Siap. Lanjut. Oke, makasih Kak Refra. Mungkin kalau jawaban dari saya ya untuk publikasi ya mungkin bisa ngundang influencer-influencer buat jadi host ya. Nanti dipanggil tuh. Mungkin yang punya karya-karya yang baik. Nanti bisa langsung implementasinya diceritakan langsung ke istilahnya ke milenial-milenial. Sekarang tuh kayak podcast, kayak YouTube, semua media tuh kayak udah gampang lah. Semua orang udah punya influence kayak area-area mereka sendiri untuk menginfluence orang. Itu kayaknya bisa lah jadi media-media para S3 ini dalam mempublikasikan. Jadi mungkin ya punya teman-teman yang suka cerita, mungkin dia punya daya ruang yang besar, mungkin itu bisa jadi suatu pilihan di masa kini menurutku sih. Itu mungkin jawaban. Ya, betul. Saya mungkin Kak Refra. Karena sekarang medianya sudah banyak ya. Benar. Lebih mudah lagi itu dipergunakan sebagai publikasi. Bentar, influencer tuh orang yang influenza ya? Ya enggak, Pak. Influenza enggak. Kirain tuh orang yang pilek. Orang pilek influencer ya? Iya, oke. Influencer ya, Pak. Nanti yang pilek-pilek itu Pak suka bersin-bersin. Oke, terima kasih Kak Refra. Terima kasih mungkin atau oke. Makasih Kak pertanyaannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya ini. Semoga pertanyaannya nggak panjang, soalnya tinggal 5 menit lagi durasinya kalau sesuai jadwal. Ya, ini tadi udah dari tim belakang Kak Zeki Siregar. Ya ini mungkin Pak Zeki Siregar nih. Halo. Halo Kakak. Halo Kakak, selamat malam. Ini teman aku banget. Masa sih? Oh, ya. Temannya juga. Oke, saya karena udah disebut teman, saya nanya ke Kak Peter aja deh. Salam kenal buat Kak Peter. Halo Kak Zeki. Kak Peter, saya mau nanyain apakah ada karakteristik di penelitian di Taiwan ya? Okay. Karena kalau kami di ITB itu untuk juga membantu tadi Kak Yuri nanya ya, Yuri yang pertanyaan pertama. Yuri. Kalau di ITB itu kan kental dengan lokal konten gitu ya, yes. Tentang tradisional ataupun apapun yang hubungannya dengan Indonesia. Nah, kalau di Taiwan apakah itu ada? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari pembuatan proposal pada saat pengajuan untuk beasiswa hingga semester 2 ini ada berapa kali perubahan? Dan yang ketiga pertanyaannya untuk postdoc di sana bagaimana Kak peluangnya? Oke. Nah, untuk Kak Mila pertanyaannya ditunggu ini sidang terbukanya sehingga bisa membantu adik-adiknya. Doakan. Oke. Ya, segitu aja. Terima kasih. Oke. Kak Zeki, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Ini saya rasa saya bukan kapabilitasnya untuk menjawab, tapi saya coba menjawab dengan pengalaman saya Kak Zeki ya. Jadi karakteristik penelitian di sini sebenarnya itu yang saya sampai saat ini masih terus menggali dan bertanya-tanya. Cuman beberapa profesor selalu bilang jangan bawa sesuatu yang terlalu sempit konteksnya. Dalam artian lokalitas tadi. Pertama saya bawa misalnya case study-nya Jawa Tengah atau pakai huruf Jawa tadi gitu. Akhirnya profesor saya bilang, siapa yang mau baca paper kamu gitu? Orang Indonesia berapa jumlahnya dan berapa yang ada di bidang kamu? Bisa nggak kamu jadi big professor setelah kamu riset itu? Itu inspiratif, tapi nanti setelah kamu doktor gitu. Nah, saya tanya lalu apa yang harus saya riset di sini? Itu hal yang membuat saya interesting gitu. Satu culture, cross cultural product dan sebagainya. Itu branding cultural product itu di tempat saya di mana saya didewasakan di dunia desain itu di situ. Nah, ketika saya harus berpindah, profesor saya cuma bilang begini, cari judul atau cari topik yang semua orang seluruh dunia minat baca. Gitu. Contohnya apa?
kamu oke, risetmu culture is okay, kasih flavornya di sana. Hanya flavornya aja, cuman metodenya, hasilnya itu harus bisa dinikmatin seluruh dunia. Gitu. Contohnya, kamu bisa bikin judul desain principle untuk digital advertising, tapi khusus untuk cultural product, kayak gitu. Cultural productnya aja. Gimana sih prinsip desain untuk promosi digital advertising, tapi itu untuk mempromosikan cultural product gitu. Gimana prinsipnya? Nah, ketika itu keluar, orang seluruh dunia akan baca dibanding kamu bikin judul kajian desain dalam digital advertising untuk pelestarian kebudayaan di Jawa Tengah, Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak di ACC sama profesor saya di sini kayak gitu. Jadi case-nya boleh silahkan ambil sampel dari beberapa negara, nggak satu wilayah doang, tapi bisa di Taiwan, di Jepang untuk cultural product-nya, lalu di Indonesia untuk sampelnya. Dan itu semua dipakai dan dirujuk untuk satu desain prinsipal tadi, misalnya judulnya seperti itu. Nah, kalau pergantian tema proposal itu udah, waduh, udah mungkin 3-4 kali. Karena ketika masuk, dibantai, nggak dikasih zona nyaman lah. Pokoknya kalau mau S3 itu idealisme atau ideologi awal yang menggebu-gebu itu hancur udah. Babak betul. Gitu. Kayak direset lagi gitu. Dia kayak profesor tuh mau lihat seberapa mana nilai juang kita gitu untuk di sana gitu. Dia pasti punya senjata, dan profesor tuh nggak ngikuti penelitian kita loh. Jadi ketika saya ada di sini, saya tawarin penelitian saya yang tentang cross culture atau branding culture itu atau cross media, dia nggak suka. Ngapain saya ikuti riset kamu? Kamu kan nggak nguntungin saya ke big professor gitu. Saya mau nerusin karir saya dengan track record saya. Kalau kamu mau sama saya, ikuti saya. Gitu. Kamu silahkan kasih flavor kamu di metode saya, di pet saya kayak gitu. Ya udah, mau nggak mau saya diperalat dulu gitu. Akhirnya ilmunya saya ambil, saya masukkan seperti riset pertama tadi. Gitu. Saya ambil, saya masukkan, saya terapkan di tempat saya. Oh, berhasil gitu. Nanti entah apalagi ilmu yang diberikan oleh lab itu, oleh profesor itu, saya terapkan lagi ke sana. Jadi begitu. Untuk postdoc di sini terbuka sekali, Mas. Bisa daftar. Banyak peluang itu. Cuma ya tantangannya bahasa tadi, pada sulit emang. Gitu. Dan hanya beberapa profesor yang oke banget bahasa Inggris. Gitu. Kak Zeki, semoga menjawab ya. Oke. Cukup jawabannya ya. Kak Zeki. Iya. Putus suaranya. Putus. Waduh. Iya, sorry putus tadi. Enggak, yang postdoc udah ya? Yang postdoc. Yang postdoc, halo, Kak Peter? Yes. Kak Peter putus. Ya. Yang postdoc tadi mungkin diulang, dia yang postdoc di sini terbuka. Di sini terbuka dan multidisiplin, bisa ambil di lab manapun dan di case apapun yang profesornya buka. Kak Peter tanya dong, postdoc Yes. tuh apa? Itu penelitian setelah doktor. Dibantu di chat aja, Kak. Biasanya satu project yang profesor itu ada, kita gabung di postdoc. Bisa selesai setahun, 10 bulan, tergantung berapa timeline dari penelitian itu, project itu. Oh, maksudnya tuh kayak ngumpulin dokumen gitu atau ngumpulin enggak, gitu itu ya? project penelitian. Oh, project penelitian. Iya. Oke, soalnya S1 anggapan nih. Postdoc Saya juga belum paham, Pak, satu semester. Oke. Agak putus-putus ya koneksinya, bentar. Agak putus-putus. Halo, cek. Oke, lancar ya? Oke. Lancar. Kayak agak putus-putus. Oke, mungkin Kak Zeki mungkin nanti langsung apa-apa. chat ke Instagramnya Kak Peter mungkin nanti biar dijawab langsung sama Kak Peter, nggak apa-apa. Nanti misalnya langsung dijawab aja. Ini koneksinya kayak agak nggak stabil sih, mulai agak nggak stabil nih, kayak naik turun. Mungkin udah cukup Kak Zeki mungkin. Cukup. Terima kasih banyak. Halo, cek. Halo, Kak Zeki. Oke, Kak. Oke, Kota. Oke ya, Kak Zeki yang putus-putus ya? Enggak ya? Kak Zeki udah Oh, hilang suaranya. Oh, udah oke. Aku yang putus-putus nih kayaknya. Koneksiku yang bermasalah nih. Oke, ini tadi setelah ditanyakan
the last one, karena banyak banget yang resen ternyata. Ini satu pertanyaan terakhir, habis itu kelar, selesai. Oke. Itu dari Kak Gogor Bangsa nih. Waduh, Kak Gogor. Berat nih biasanya. Ada yang kenal loh. Oke. Pernah ketemu Mas Gogor. Ya oke, selamat malam Kak Gogor. Mungkin langsung aja pertanyaannya, nggak apa-apa. Baik, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Nyaris nggak dapat kesempatan. Oke, pertama selamat dulu untuk Kak Mila dan Kak Peter Ardianto. Ya, jadi kayak pramuka ya, jadi nyebutnya Kak. Selamat, masih muda sudah sekolah tinggi banget. Ini luar biasa, ini suatu keberuntungan yang tidak semua orang bisa dapat. Semoga menginspirasi dan kayaknya sudah menginspirasi banyak teman-teman di sini untuk sekolah setinggi-tingginya. Sebenarnya saya ingin kembali ke judul dari obrolan ini ya. Ngapain desainer sekolah tinggi banget? Jadi ke kata ngapain. Sebenarnya obrolan ini menarik juga tentang sharing tentang bagaimana kuliahnya, bagaimana ini itu, cara dapat ini, cara dapat itu. Menarik sih, cuma saya ingin ke judulnya tadi, ngapain sih harus sekolah desainer? Desainer itu harus sekolah tinggi banget. Kalau Kak Peter Ardianto tadi bilang karena dosen. Ya. Tapi saya jadi teringat tahun 2015 yang lalu, waktu kami dari FDGI, Forum Desainer Grafis Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal IDEA. Itu kami berkunjung, kalau nggak salah ini ada Kak Eka Sofyan ada di sini. Ya, ada. Itu salah satunya dengan beliau. Waktu itu kami berkunjung ke Kecamatan Salaman di di Kabupaten Magelang. Kami mengunjungi desainer kampung, desainer otodidak. Yang mungkin hadirin semua tahu ya, mereka bagaimana reputasinya, kemudian bisa menghasilkan miliaran rupiah katanya begitu. Nah, dari wawancara, kami dulu ngasih workshop ke mereka ya. Dari obrolan yang salah satunya saya lakukan, mereka punya berpandangan begini. Yang penting karyanya atau yang penting hasilnya atau ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Mereka bilang gitu. Ngapain, mereka enggak perlu latar belakang ini tuh. Latar belakang mereka mungkin malah ada yang enggak lulus SMA. Mereka ada yang tukang batu, buruh, sopir angkot dan sebagainya. Nah, singkatnya begini aja. Nah, menurut Anda mungkin untuk Kak Mila, Kak Peter Ardianto atau Kak moderator, sorry lupa namanya. Atak Swijaya. Atau yang lain. Nggak terkenal, kita nggak apa-apa. Ya, Kak Wijaya. Ya. Dibaca di Instagramnya lupa. Atau kakak yang lain mungkin begini. Kalau menurut Anda bagaimana ketika kita ketemu dengan fenomena seperti ini? Ya, terutama kita yang desainer yang akademis dengan latar belakangnya. Kuliah tinggi-tinggi, S1, atau mungkin kita ambil kursus desain grafis, kuliah S1, S2, bahkan S3, ketemu fenomena seperti desainer kampung ini. Jadi kan pertanyaannya bisa dibalik. Ngapain harus sekolah gitu ya? Ngapain? Nggak sekolah aja bisa kok. Itu kata mereka loh ya, bukan kata saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin dari pembicara dan komentar, saya punya pendapat sih, tapi ya udah pembicara dulu ya, lebih pinter-pinter ya. monggo. Kak Mila apa Kak Peter dulu nih? Kak Mila dulu deh. Oh. Aduh, udah aku dulu. Cuit. Kak Mila berarti, udah Kak Mila. Oke. Iya, Pak Gogor. Pak Kak. Kak loh, ini pramuka semua. Oh. Kak Gogor. Mau nggak mau tahu, pokoknya kakak.
tua apa muda kan sebutannya kakak semua. Oke. Kak Gogor, iya. Kebetulan saya juga ikut tuh Kak kemarin ke Oh ya? salaman itu. Wah, Iya. pangling ya. Oh iya, ada kita tim dari Unika, ada Pak Iya, Diki, betul. ada Pak Ya, Adi, ya. selain pangling mungkin karena timnya banyak banget ya. Timnya banyak banget. Betul, betul, rame Dari banget. itu tidak. Ya, Kak Peter juga ikut. Saya nggak tahu siapa lagi. Kak Adi ada itu. Kak Adi Kak Adi ada, juga ada. Kak Oh Diki, iya, ikut juga ya. Kak Dono, Banyak Kak Kak Eko. Dono, iya Ya, benar. ya, banyak ya. Akhirnya Banyak, ketahuan rame. semua nih. Saya tahu semua. Oke, silakan. Iya, memang ada fenomena yang demikian ya. Kemarin sempat kita bahas juga ya di grup ya sebelumnya. Ada yang fenomena desainer kampung itu. Menurut saya sih semua masing-masing menjalani perannya di level masing-masing juga gitu. Saya juga dosen Pak, jadi saya juga selain mahasiswi juga sebagai akademisi gitu. Harapan saya, kenapa sih harus sampai sekolah S3 itu? Nah, mungkin dari S3 ini kita, melalui riset yang kita angkat selama kita dalam proses studi ini, justru bisa melahirkan karya-karya yang lebih kolaboratif gitu. Lebih, saya mau ngomong teh, lebih membumi enggak apa kayak lebih ke intinya gitu. Jadi yang mungkin nanti bakal bisa jadi diaplikasikan ke para desainer yang lain gitu. Jadi inti permasalahan rumusnya gitu. Untuk menemukan rumus intinya tuh gimana supaya bisa diimplementasikan ke desainer yang lain, intinya gitu ya. Terima kasih Kak Atta, kurang lebih kayak gitu. Ngomongnya gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin ada perannya masing-masing sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa juga. S3 boleh, S2 nggak harus sih ini sebenarnya. Boleh S3, S2, S1 nggak sekolah asal bisa berkontribusi memberikan kebaikan kepada masyarakat, nggak masalah. Gitu. Oke, sip jawabannya. Kak Peter. Intinya Kak Peter langsung. Saya setuju aja sama Kak Mila sebenarnya. Jadi, jadi memang semua punya kapasitas. Idem gitu toh langsung. Kan ya, benar ya. Mau jawaban Kak Mila tuh paling keren ya. Nah, jadi mereka memang punya kapasitas dan kapabilitas sendiri-sendiri begitu. Seperti yang nantinya designers yang ada di Salaman, mereka punya bahasa dan pangsa pasarnya di sana. Nah, kenapa desainer harus balik lagi ke S3? Karena saya pribadi tidak ditempa seperti mereka ditempa begitu. Jadi saya membutuhkan satu booster atau satu tambahan yang dipaksa melalui jenjang sekolah kayak begitu. Jadi lalu jenjang sekolah ini membawa kemana sebenarnya? Jenjang sekolah ini membawa sebenarnya ke kualitas personal tadi, yang kita dipaksa bahwa kita harus ada di garis depan topik permasalahan gitu. Belum tentu nanti desainer itu ada di garis depan permasalahan, dia hanya memvisualisasikan permasalahan yang logo dan sebagainya. Tapi itu bagus fenomena yang dia punya pasalnya sendiri. Itu keren sekali fenomena yang wow di Indonesia gitu. Bahkan kita pernah lihat sendiri langsung di sana. Nah, lalu balik lagi ke kita karena saya pribadi harus ditempa melalui pendidikan yang formal. Jadi mental yang seperti dipunyai oleh teman-teman di Salaman, saya tempuh melalui jalur pendidikan begitu. Gunanya untuk apa? Untuk nilai personal dan kualitas personal yang bertambah. Kalau kualitas personal bertambah plus S3, wow, saya rasa dia punya daya tawar sendiri gitu, di pasarnya sendiri, di levelnya sendiri. Begitu, Kak Gogor. Semoga jawab ya. Saya ini juga masih belajar ya, Kak Gogor. Loh, sama kalau belajar saya juga masih belajar. Sama kok. Keren Kak Gogor. Saya tertarik dengan ada kualitas personal tadi, suatu pernyataan yang menarik, kualitas personal. Jadi memang jawaban dari Anda berdua akhirnya kita tiba pada
situasi bahwa semua itu ada tempatnya. Yang otodidak biarlah ada di sini, yang akademis biar di sini, yang profesional ada tempatnya sendiri. Tapi kadang-kadang nggak ngenes yo, sekolah dur-dur dilawan sama buruh tani yang menang logo. Ya mungkin ya mungkin ring arenanya mungkin tidak sama ya. Tapi kalau kita ada di arena yang sama ya jadinya ngenes tadi ya. Kita akan bertarung melawan dengan orang-orang otodidak. Jadi kayak petinju pro tapi dia ikut tarung jalanan gitu. Nggak level gitu lah. Ada levelnya diri-diri gitu. Ya bukan berarti kita terus mau mengkotak-kotakkan atau mengkelas-kelaskan, tidak. Tapi saya sepakat dengan tadi ada kualitas personal tadi. Saya anggap menarik sekali. Ini bisa jadi tesis baru. Terima kasih Kak Gogor. Kualitas personal. Makasih lu, menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gogor. Pertanyaannya sangat. Wow, kayak mau sidang ujian ya, berasa. Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya. Door prize-nya dapat. Berarti dapat door prize-nya. Ya, dapat ini. Oh ya, setiap sesi kita pasti ada ganti kuota untuk 2 orang. Nanti kalau beneran yang toh? Posting, ya bener. Kita sama beneran toh? Aku guyon untuk loh. 2 orang, 50 ribuan ya. Nanti dipilih kalau dia posting IG story, nanti di @idea Semarang, nanti akan dipilih 2 orang yang dapat ganti kuota senilai Rp50.000. Lumayan lah buat ganti kuota hari 2 jam ini. Kalau diganti kopi, boleh enggak kopi sama? Ya boleh lah, dibelanjain. Saya pakai ini wifi gratis deh soalnya. Siap. Oke, terima kasih Kak Gogor. Ya. Mungkin ya benar kualitas personal ya, kayak harus masing-masing tuh kayak punya porsinya masing-masing dan kita bisa milih jalannya kita masing-masing ya. Ya dari Kak Mila sekolah S3 yang kenapa sih harus desainer sekolah tinggi banget gitu ya. Mungkin dari hasil kerja mereka itu sebenarnya yang nanti digunain sama tadi desainer yang di jalanan itu kayak mungkin tadi petinju yang di belajar cara main tinju, nemuin cara teknik baru lah, yang petarung jalanan ini akhirnya malah mungkin gunain teknik tinjunya itu. Nah, mereka pun nggak sadar kan, mereka udah gunain itu saat ditemukannya teori-teori baru atau apapun yang akhirnya jalan mereka tahu istilahnya itu belajar ya. Mungkin garis besarnya saling mengisi lah kita satu sama lain dengan jenis yang beda-beda itu ya. Mungkin sekian talk show kita kali ini. Terima kasih Mas Gogor. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin terima kasih Kak Refra, terus Kak Yori. Terima kasih Kak Peter, Kak Mila. Ada teman-teman S1 saya, ada dosen saya, ada Kak Adi. Teman saya seperjuangan nih Kak Adi ini. Lama nggak ketemu ya, kangen kali rasanya ini. Terus ada terima kasih Bu Lilian. Wow. Iya. Cewek-cewek. Alumni ada Mas saya tuh NS, ada Pak Irman. Ya mungkin ada mungkin macam-macam. Ya mungkin ada pelajar-pelajar atau mahasiswa mungkin yang masih mau tanya-tanya soal S3, nanti bisa langsung aja mungkin DM Instagram Kak Peter dan Kak Mila lah, akunnya ada di mana, follow Idea Semarang @idea Semarang, tadi salah ya aku nama ID. Ini follow-nya @idea Semarang, nanti di follow aja tuh di posternya itu ada Instagram dari Kak Mila dan Kak Peter, mungkin langsung DM aja kalau misalnya mau tanya-tanya seputar S3. Lah kalau mau tanya-tanya seputar S1 doang, nah bisa tanya sama saya aja juga saya bisa jawab ya. Ya dulunya saya juga pernah S1 ya, S yang lain saya belum ya. Mungkin untuk mengurangi jumlah traffic pertanyaannya Kak Mila dan Kak Peter, mungkin buat teman-teman pelajar ya, mungkin yang atau mahasiswa tips and triknya lulus S1 kayak gimana lah, itu tanya sama saya saja juga udah cukup sih, nggak perlu. Kalau mau tanya tentang S3 lah, mungkin nanti tanya sama Kak Peter sama Kak Mila bisa. Kalau S2 ya pasti mereka udah pernah lah. Kalau S2 ya kan nggak mungkin bisa S3 kalau belum S2. Nah, mungkin udah lebih 17 menit nih acara kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga tim balik layar saya, Kak Adi dan Kak Tuni, mungkin yang lagi di jalan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti kalau
mau ikut kelas talk show We Talk About yang selanjutnya, pokoknya follow Idea Semarang supaya tahu info selanjutnya kita akan ada apa, kapan, dan topiknya apa. Karena selalu topiknya surprise. Jadi siapa? Nah, nanti ada form evaluasi juga setelah acara ini yang bisa diisi oleh teman-teman supaya menjadikan referensi kita. Besok itu topiknya apa sih gitu. Yang keren topiknya apa ya kira-kira mungkin itu. Yang ingin dibutuhkan oleh teman-teman tuh apa gitu. Yang ingin tahu apa lah dan sebagainya. Nanti pokoknya seluruh pendapat itu akan berusaha kita tampung, nanti kita pilih gitu loh topik yang paling bagusnya seperti apa. Nah, mungkin sedikit kesimpulan dari seluruh talk show pembicaraan ini, ya mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak Peter sama Kak Mila nih cita-citanya dulu banget pertama tuh cita-citanya apa gitu? Cita saya S3 pengusaha juga dulu. Enggak. Oh, pengusaha. Oke. Kak Mila apa tuh? Pilot pesawat tempur. Wah, Ketemu sama siapa? Sama Eka dong. Oke. Berarti dulunya mau jadi pengusaha, dulunya jadi mau pilot pesawat tempur lah itu. Semua mimpi itu tuh kadang tuh kayak bertemu dengan realita yang kita alami sekarang sampai akhirnya tuh berubah ya, nggak sama lagi cita-citanya ya. Kadang tuh hidup tuh kayak sesimpel dan serumit itu nggak semuanya tuh yang berat terasa sulit. Kadang yang nggak semuanya ringan tuh terlihat mudah. Mau naik turun, mau berat ringan semua tuh kembali ke diri kita lah. Tadi ada pertanyaan mungkin yang lihat dari sisi yang mana dan bagaimana kita mengusahakannya. Kak Mila mungkin Kak Peter ya, berangkat dari cara mereka masing-masing di model dan modalnya masing-masing ya tadi. Sudah disebutkan, mungkin merencanakan jalan yang mereka yakini bukan tentang yang paling benar atau mungkin yang paling besar atau mungkin yang paling apa ya, tapi yang paling baik dan berguna menurut diri mereka masing-masing ya. Tadi mungkin ada mau jadi desainer jalanan, mau apapun, yang penting asal mereka tuh tetap berguna untuk diri mereka dan untuk orang lain ya. Intinya nggak ada masalah gitu loh, memanfaatkan waktu dan semesta mungkin. Nah, desainer tuh bukan melulu gambar ya, tadi sudah dijelasin ya. Bahkan nggak ada gambarnya cuma apa itu, grafik-grafik doang ya. Terus nah, desainer tuh bisa se-fleksibel itu menempati ruang. Kayak desainer dan dunianya, ya, desainer visi dan caranya. Mungkin sekian dari saya, mungkin terima kasih, sampai jumpa di We Talk About episode 3, follow akun Idea Semarang, dan jangan lupa posting di IG Story, tag Idea Semarang buat dapetin 2 voucher pengganti kuota hari ini, senilai 50.000, isi formula evaluasi untuk bisa ikutan lagi di minggu depan. Terima kasih, saya Ataks Wijaya, mungkin Kak Peter, Kak Mila, ada yang mau diucapkan terakhir? Cukup, terima kasih kita banyak. foto bareng. Terima kasih. Foto bareng gimana? Foto bareng. Foto bareng. Oke. Ya mesti capture. caranya? Ya, mesti capture. Siapa yang capture? Gue. Siapa yang capture? Oke, saya capture. Oke, dinyalain semua ya videonya. Ya, Bu Mila Ini capture deh. ada 3 halaman nih. Oke. Aku love deh. Aku dari Korea. Oke. Aku dari Taiwan apa ya? Isinya boba semua. Nah, gempa aja kali. Yo. Ready ya? 1, 2, 3. Oke. Next slide. Lagi ya. Next slide. Next slide. Dinyalain dong videonya. Oke. Pak Arif ngapain tuh? Tutupan muka. Iya tuh Mas Arif. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terakhir. Ada lagi. Ada. Wih, banyak kali. Banyak banget wah. Oh, ada Lia 1. juga. Ada. Oke, semuanya oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Teman-teman semua. Terima kasih, guys. Sampai jumpa di Nuhun. See you We Talk About selanjutnya. See you. Salam kreatif, salam ideas pokoknya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yo. Dadah.
Ya, ini